Untuk membahasnya, kita kupas bersama kriminolog Mbak Hanifah Hasna dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Terima kasih, Saya mau ke Pak Bayu. Pak Bayu dulu. Pak Bayu mau memastikan sekali lagi, dua pelaku ini statusnya sudah jadi tersangka artinya ya? Dalam proses setelah kami lakukan penangkapan, proses penyidikan dan hasil gelar perkara untuk saat ini sudah kami tetapkan menjadi tersangka ini, Mbak. Oke, peran dari keduanya apa saja? Memang peran dari si cewek memang ibu korban sendiri dan mengakui memang yang bersangkutan sudah mencoba untuk mengirimkan paket tersebut dengan dibantu oleh kakak kandungnya sendiri. Dengan ini inisiatif pertama yang sudah direncanakan oleh kakak kandungnya ini, Mbak. Inisiatif untuk mencoba mengkaburkan identitas dengan motif mengirimkan paket berisi bayi yang sudah meninggal dari salah satu dekat hotel, tepatnya di depan Indomaret Jalan Yosudarso. Kemudian mengirimkan paket melalui ojek online di salah satu tempat, yaitu di masjid yang sekitarnya lokasi pemakaman, sehingga masuk ditujukan di situ semuanya dengan identitas palsu, sehingga masyarakat yang menerima ataupun marbot masjid yang menerima ini tidak mengetahui siapa pengirimnya. Harapannya dari kedua pelaku ini setelah diterima oleh marbot masjid ataupun masyarakat sekitar untuk segera dimakamkan di lokasi tersebut ini, Mbak. Pak Bayu, tapi juga kami mau konfirmasi, bayi ini memang adalah anak dari dua pelaku, kakak dan adik ini? Baik, kami jelaskan, Mbak, dari hasil kami masih mencoba untuk mengkonstruksikan karena saat ini kami masih menunggu hasil otopsi dan kami coba untuk perbandingan, kami untuk coba koordinasi dengan forensik untuk lab DNA. Apakah benar orang tua laki-laki ini apakah benar dari kakak kandungnya? Demikian. Oke. Tapi kalau dari Mbak Hanifah sebenarnya, membaca dari kacamata kriminologi, apa yang bisa mendorong seorang adik kakak atau ya orang tua dari bayi ini melakukan hal seperti ini, mengirimkan jenazah bayinya lewat ojek online kepada masjid? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Pak Bayu, selamat sore. Jadi sebenarnya kondisinya adalah kedua orang pelaku ini mengalami kondisi yang keputusasaan yang sangat ekstrim gitu, sehingga mereka mengalami jalan buntu walaupun ada kemungkinan mereka sudah mempersiapkan dari 9 bulan yang lalu, karena ini adalah kondisi-kondisi unik atau kondisi-kondisi yang masuk dalam potensi kejahatan yang sangat tinggi ketika dua orang manusia melakukan incest dalam satu rumah terus menghasilkan kehamilan. Ini pasti akan ada sesuatu kondisi yang membuat mereka akan menyembunyikan hasil dari hubungan gelapnya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini. Namun ada kemungkinan yang lain, bisa jadi si ibu bayi ini mengalami baby blues sehingga mengalami kondisi yang tidak nyaman, ketakutan yang mendalam, sehingga mengambil langkah-langkah yang tidak rasional. Nah, ini membuat keduanya mengambil langkah yang salah gitu. Lalu ada miskonsepsi tentang pembuangan bayi itu. Harapannya adalah ketika bayi ini tidak ada, mereka berdua namanya menjadi baik kembali di mata sosial. Namun karena ternyata si ojol ini memiliki kemampuan untuk melaporkan, sehingga ini berbuntut panjang dengan tertangkapnya si pelaku dua-duanya ini. Kalau dilihat dari viktimologi, bisa jadi salah satu pelakunya itu awalnya adalah korban. Karena ini kan adalah hubungan incest dari struktur keluarga, satunya abang, satunya adik. Apakah mungkin ketika pertama melakukan itu si abangnya dengan kondisi dia itu strata sosial di keluarga, struktur sosial di keluarga itu lebih tinggi, dia punya dominasi patriarki sehingga melakukan pemaksaan, eksploitasi, sehingga terjadilah seperti ini. Jadi pelaku bisa jadi awalnya adalah korban. Pak Bayu, kalau dari pemeriksaan sementara ya tadi, kejiwaannya seperti apa dan apakah ini artinya ada sesuatu yang spontan atau justru sudah direncanakan juga oleh kedua pelaku? Saat ini trauma, Mbak, dalam hasil, karena setelah kami amankan memang dari segi psikologi agak terguncang karena trauma, tetapi
kami tetap melakukan proses pemeriksaan dan kami juga melihat situasi akan kita lanjutkan. Pada saat pemeriksaan kemarin memang belum sempurna, akan tidak lanjuti agar diperoleh fakta-fakta yang valid dari hasil pemeriksaan. Kemudian dilihat dari kejadian yang ada bahwa memang dari si kedua pelaku tersebut memang dari kalangan yang menengah ke bawah, karena dibuktikan bahwa keputusasaan mereka ketika mengetahui bayi tersebut pada tanggal 7 sakit dan dibawa berobat di Rumah Sakit Delima. Kemudian di Rumah Sakit Delima ini tidak mampu untuk merawatnya karena mungkin bayi tersebut sudah tidak bisa ditangani karena keterbatasan dari Rumah Sakit Delima, sehingga diarahkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Pringadi di Medan. Atas dasar tersebut, keputusan dari ibu bayi tersebut untuk tidak melakukan pengecekan kembali ke rumah sakit atau rujukan sesuai Rumah Sakit Delima ke Pringadi tidak dilakukan, tetapi dibawa kembali ke barak, di rumah barak di sekitar Belawan. Kemudian tidak begitu lama bayi tersebut mungkin karena kondisinya sudah tidak bisa diselamatkan, meninggal dunia. Oke Pak, tapi apakah ada unsur perencanaan Pak sebenarnya dari kedua pelaku? Perencanaan untuk apa ini Mbak? Mohon maaf. Untuk mengirimkan jenazah bayinya. Apa ada, karena pada saat itu ketika mengetahui bayi sudah meninggal, yang ibu ini sudah mengalami kebingungan sehingga menghubungi abang kandungnya yang kebetulan berada di luar, sehingga mempunyai keputusan untuk melakukan serangkaian peristiwa tersebut. Oke. Mbak Hanifah, kalau dari Anda membacanya sebenarnya, apa kondisi psikologis juga yang bisa mendasari? Apakah ini dilakukan dalam kondisi sadar atau ada faktor kejiwaan yang sebenarnya juga harus diperhatikan polisi dalam menyelidiki? Oke, baik. Kalau kita melihat dari kondisi kejiwaan, pasti harus ada pemeriksaan medis yang untuk menentukan ini benar atau tidak kondisi kejiwaannya seperti apa. Tapi terguncangnya si ibu ini menjadi salah satu sebab dia melakukan hal-hal yang tidak rasional. Nah, ini kembali lagi seperti yang Pak Bayu sampaikan, ini dari keluarga yang mungkin dari kalangan bawah yang mereka tidak punya akses untuk mengadu, atau mereka juga sudah takut dengan label masyarakat. Karena yang kita tahu selama ini masyarakat kita itu lebih suka menghukum daripada memberikan solusi gitu ya. Padahal ketika ini sudah terjadi, mungkin bisa dilakukan, dia bisa menghubungi lembaga-lembaga sosial atau yatim piatu atau suatu tempat yang bisa mensupport anak ini gitu ya, walaupun dia tetap melakukan kejadian yang tidak benar. Kondisi-kondisi moral seperti ini sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita saat ini, baik kondisi moral si pelaku sendiri maupun kondisi moral keluarga, di mana ini adalah keluarga yang broken, di mana tidak ada pengawasan gitu. Kan kalau keluarga ini baik-baik saja gitu ya, keluarga yang utuh pasti ketahuan bagaimana gelagatnya, bagaimana reaksi emosinya gitu ya, bagaimana perubahan fisiknya, tapi ternyata ini tidak ada sama sekali. Begitu. Lalu ada menjadi Oke. Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, dan Pak AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Amin.